Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah metodologi riset. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan dasar riset. Pada tahapan-tahapan dasar riset, banyak sekali yang langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan. Di sini yang pertama ada bagan ya. Pertama adalah mendefinisikan atau merumuskan suatu permasalahan. Jadi kita mau mendefinisikan terlebih dahulu permasalahannya apa, kemudian dirumuskan suatu permasalahan. Jadi carilah terlebih dahulu permasalahannya. Kemudian kita lakukan studi pendahuluan. Setelah dilakukan studi pendahuluan, maka kita dapat merumuskan sebuah hipotesa awal atau kesimpulan awal. Setelah dari perumusan hipotesa, kita melakukan pengumpulan data. Nah, di sini dalam pengumpulan data ada populasi dan sampel yang kita perlukan. Kemudian ada instrumen-instrumen penelitian. Di instrumen-instrumen tersebut harus dilakukan pengujian atau validasi serta reliabilitas. Setelah pengumpulan data dilakukan, kita melakukan analisis sebuah data. Jadi data-data dari populasi tadi, dari sampel, kemudian dari instrumen-instrumen tadi, hasil pengujian, kita analisis datanya. Apa yang terjadi dengan data-data tersebut, kemudian bagaimana. Kemudian setelah melakukan analisis data, kita dapat menarik sebuah kesimpulan atau rekomendasi. Setelah kesimpulan ini atau kesimpulan akhir, kita dapat melakukan penyusunan laporan hasil penelitian. Inilah hasil laporan yang perlu kita serahkan atau kita publish. Tahapan dalam riset dasar yang pertama, menyusun perencanaan riset dan pengumpulan data. Dalam mendesain suatu rencana riset akan sangat berkaitan dengan keputusan mengenai sumber data, pendekatan dalam riset, perangkat yang dibutuhkan dalam riset, dan teknik sampling. Jadi sangat penting ini ya. Sebelum kita melakukan sebuah riset yang baik, kita harus melakukan perencanaan ya, kemudian mengumpulkan data. Sumber-sumber data tersebut bisa data primer dan bisa data sekunder. Pendekatannya bisa atau approach-nya yang sering digunakan dalam rangka mengadakan riset antara lain observasi, survei, dan eksperimen. Perangkat yang sering digunakan dalam riset adalah menggunakan kuesioner atau daftar pertanyaan, meliputi berbentuk closed end questionnaire atau open end questionnaire ya, atau pertanyaan terbuka atau pertanyaan tertutup. Rencana sampling meliputi unit sampling, siapa yang akan diteliti, kemudian ukuran sampling, berapa banyak orang yang akan disurvei, prosedur sampling, bagaimana seharusnya responden dipilih. Ini sangat penting sampling tersebut ya. Siapa yang akan kita sampling, siapa yang akan kita teliti, apa yang akan kita teliti, kemudian berapa banyak ya, berapa banyak orangnya. Jadi kalau hanya mensampling 1-2 orang menjadi tidak valid atau tidak merupakan suatu dapat dijadikan suatu data. Jadi semakin banyak yang disampel atau semakin banyak orang yang disurvei akan semakin valid ya, seperti itu. Samplingnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian metode kontak yang dapat dilakukan melalui surat, telepon, atau perorangan langsung. Implementasi, tabulasi data dan analisis data. Implementasinya bagaimana, perhitungan datanya seperti apa, dan analisis datanya. Setelah itu menyusun laporan hasil riset. Oke, demikian tadi tahapan-tahapan dalam membuat atau
riset operasi ini. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang mencari masalah penelitian. Hal ini sangat penting karena ini adalah dasar dalam sebuah penelitian. Jika ada penelitian tanpa ada permasalahan atau tidak ada masalahnya, maka penelitian tersebut tidak bisa dilanjutkan. Permasalahannya apa terlebih dahulu, baru kita akan melakukan riset atau penelitian. Oke, demikian tadi. Saya berharap materi ini dapat berguna dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.